Selamat datang di channel Hidup Stoik. Apakah Anda sedang merasa stres dengan masalah kehidupan yang tak kunjung usai? Atau mungkin Anda merasa terjebak dalam rutinitas yang penuh kecemasan dan ketidakpastian? Pernahkah Anda berpikir, bagaimana cara saya bisa lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam menghadapi masalah hidup? Jika ya, maka Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan membahas 10 kebiasaan stoik yang dapat membantu Anda meraih ketenangan dalam hidup, meski di tengah tantangan yang sulit. Stoikisme adalah sebuah filosofi hidup yang mengajarkan kita bagaimana cara untuk tetap tenang, tidak terjebak dalam emosi negatif, dan hidup dengan bijak, tidak peduli apapun yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Anda adalah, apakah Anda merasa cemas, khawatir, atau stres dengan hal-hal yang tidak dapat Anda kontrol? Jika jawaban Anda ya, maka Anda sudah berada di jalan yang tepat untuk memahami lebih dalam tentang filosofi stoik. Filosofi ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara untuk menerima kenyataan, mengendalikan diri, dan hidup lebih tenang. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan share ke teman-teman Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Mari kita mulai. Kebiasaan pertama yang akan kita bahas adalah menerima apa yang tidak bisa diketahui. Dalam Stoikisme, ada konsep yang disebut dengan dikotomi kontrol. Dikotomi kontrol mengajarkan kita untuk fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kontrol, dan menerima dengan lapang dada segala hal yang tidak bisa kita kontrol. Seringkali, kita merasa tertekan dengan masalah yang datang bertubi-tubi. Entah itu pekerjaan yang menumpuk, hubungan yang rumit, atau masalah finansial. Namun, sebagian besar dari masalah tersebut sebenarnya adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita terhadap masalah tersebut. Sebagai contoh, bayangkan Anda sedang menghadapi masalah pekerjaan yang sangat menekan. Mungkin atasan Anda memberikan tekanan lebih, atau deadline yang sangat ketat. Alih-alih merasa terpuruk dan cemas, cobalah untuk berfokus pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang juga. Apakah Anda bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif? Apakah ada hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi stres? Stoikisme mengajarkan kita untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang kita punya, dan membiarkan sisanya mengalir. Poin pentingnya adalah, jangan terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Fokuskan energi Anda pada hal-hal yang bisa Anda kontrol. Kebiasaan kedua yang sangat penting adalah berlatih mindfulness dan kehadiran penuh. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan. Kehidupan yang tenang datang ketika kita belajar untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Seringkali, kita terlalu memikirkan masa lalu yang penuh penyesalan atau masa depan yang penuh kecemasan. Ini adalah jebakan mental yang sangat merugikan. Sebagai contoh, jika Anda merasa khawatir tentang pekerjaan yang akan datang, Anda mungkin terfokus pada apa yang bisa terjadi, dan ini menambah kecemasan. Padahal, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memberikan yang terbaik pada hari ini, saat ini. Berlatih mindfulness, atau perhatian penuh, dapat membantu kita meredakan kecemasan tersebut. Dengan belajar untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, kita dapat menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk hidup. Ketiga adalah menghadapi kesulitan dengan keteguhan hati, atau dalam bahasa Stoikisme disebut dengan amor fati. Ini adalah konsep yang mengajarkan kita untuk mencintai takdir kita, baik itu baik atau buruk. Artinya, kita harus belajar untuk menerima dan bahkan mencintai kesulitan yang datang dalam hidup, karena kesulitan tersebut adalah bagian dari perjalanan kita. Misalnya, jika Anda baru saja mengalami kegagalan atau kehilangan sesuatu yang sangat Anda cintai, cinta terhadap takdir bukan berarti Anda harus merasa bahagia dengan kegagalan tersebut. Tetapi,
Anda diajak untuk menerima bahwa kegagalan tersebut adalah bagian dari proses hidup yang akan membawa Anda menuju sesuatu yang lebih besar di masa depan. Keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan adalah salah satu kebiasaan stoik yang paling kuat, karena ia mengajarkan kita untuk tidak menyerah dan menerima semua yang datang dengan lapang dada. Salah satu ajaran stoik yang paling penting pada kebiasaan keempat adalah fokus pada kebajikan. Dalam Stoikisme, kebajikan adalah tujuan utama kita, lebih penting dari kekayaan, kemasyhuran, atau bahkan kebahagiaan. Kebajikan meliputi sifat-sifat seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Sebagai contoh, dalam situasi sulit, Anda bisa memilih untuk tetap berlaku adil meskipun orang lain tidak berlaku adil kepada Anda. Atau, ketika Anda dihadapkan pada godaan, Anda memilih untuk mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam keinginan yang tidak sehat. Mengutamakan kebajikan akan memberi Anda rasa tenang yang sejati, karena Anda tahu bahwa meskipun dunia luar penuh dengan kekacauan, Anda tetap bisa memilih untuk bertindak dengan cara yang baik dan benar. Kebiasaan kelima adalah menjaga keseimbangan emosional, atau dalam bahasa stoik disebut equanimity. Filosofi stoik mengajarkan kita untuk tidak terlalu dipengaruhi oleh kegembiraan maupun kesedihan yang datang dalam hidup. Ketika kita menghadapi kejadian besar, baik itu kegembiraan atau kesedihan, kita diajarkan untuk tetap menjaga ketenangan hati. Sebagai contoh, jika Anda mendapatkan promosi di tempat kerja, jangan biarkan kebahagiaan tersebut membuat Anda lupa diri. Sebaliknya, jika Anda menghadapi kegagalan, jangan biarkan kesedihan tersebut menghancurkan Anda. Keseimbangan emosional adalah kunci untuk hidup yang lebih tenang. Kebiasaan keenam adalah menghargai waktu dan hidup yang terbatas. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangat terbatas, dan setiap detik yang berlalu adalah waktu yang tidak akan kembali lagi. Dengan memahami betapa berharganya waktu, kita diajak untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif atau membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bernilai. Stoikisme mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan bijaksana, melakukan hal-hal yang membawa kita menuju tujuan hidup yang lebih besar. Kebiasaan ketujuh adalah menerima ketidaksempurnaan. Salah satu ajaran terbesar Epictetus adalah bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu dalam hidup, dan yang bisa kita kendalikan adalah cara kita meresponsnya. Menghadapi ketidaksempurnaan dalam diri sendiri dan orang lain dengan penuh penerimaan adalah kunci untuk hidup yang damai. Kebiasaan kedelapan adalah berfokus pada kebaikan dan berbagi kepada sesama. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas dan selalu berusaha berbuat baik, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi karena itu adalah kebajikan yang akan membawa kita pada kedamaian batin. Kebiasaan kesembilan adalah menjaga kekuatan mental dengan refleksi diri. Dengan melakukan refleksi diri, kita bisa mengukur sejauh mana kita sudah berkembang dan apa yang masih bisa kita perbaiki. Kebiasaan terakhir adalah belajar dari kehidupan orang lain. Tidak ada salahnya untuk belajar dari pengalaman orang lain, baik itu yang sukses maupun yang gagal. Itulah 10 kebiasaan stoik yang bisa membuat hidup kita lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih damai. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, Anda akan melihat perubahan positif.